Mau, tapi kalau pulang jam segitu nggak mau lah. Nggak sanggup lah ya. Ya, nggak Sekarang sanggup. dari mulai lu digaji 15.000 dan harus kerja Pulang. dari jam 7 pagi Iya. sampai jam 12 malam. Jam 12 malam digaji 15.000. Iya. Kalau lu sakit juga nggak bakalan bisa ngobatin. Iyalah. Iya. Ya lo. Ya butuh oke dah lain robot gitu. Iya rente, gitu. we. Iya. Misalnya rek kolot rek budak, ari tengah hargaan mah benar tuh. Iya. Itu harganya udah Iya. gitu. Nah, gitu. Maksudnya, Kalau pengen dihargain, hargain juga orang lain. Nah. Oke guys, balik lagi di channel gue ya, di channel Eji Aditya. Kayak di video kali ini gue bakalan bikin konten lucu-lucuan ataupun komedi publik. Jadi di video kali ini gue cuma mau ngobrol-ngobrol aja bareng siapa? Bareng aja. Oh iya, bareng Randy Firmansyah. Salam kenal ya. Buset. Buset, pencitraan pisan aja, pencitraan pisan. Oke. Jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol aja ya seputar kehidupan. Buset, Iya kehidupan. Benar. Iya dong. Ya tentang kehidupan ya, karena setahu gue kehidupan Randy PH, Buset, bukan PA. seorang Randy ini cukup menarik gitu ya. Mulai dari perjuangannya gitu ya. Nanti kita bakalan obrak-abrik di motor, ngobrol bareng kreator. Karena dia juga kreator YouTube juga ya. Lo apa channelnya namanya? Janganlah malu. Ya udah ngomong aja. Randy PH. Randy PH. Di situ kontennya apa aja, cuy? Cuman cover lagu. Itu juga sedikit videonya. Oke. Biasa tuh Tong Tegang. Belum di itu apa? Belum bikin konten lagi. Masih bingung lah. Peralatan belum ada gitu. Buset curhat imah we. Tekuat apa. Curhat imah. Oke. Biasa tuh. Biasa ini. Siapa so pendiam pisan. Jadi cuy, gini ya, gue ceritain dulu. Pertama kali gue ketemu orang ini di mana, yaitu syuting Kampung Kisrut ya. Buat kalian yang belum nonton film pendek, bukan film pendek, sitcom, ya, film juga ya. Iya, film juga. Kampung Kisrut ya. Kalian bisa langsung cek aja di komunitas YouTuber. Di Kawan Film Subang, oke? Nanti kalian lihat aja. Jadi dia tuh ketemu pas syuting episode kedua ya. Coba ceritain. Ke satu, episode 1. Satu enggak. Satu yang naik ojek gitu aku. Oh, di episode 1 berarti pas episode 1 cuy. Diceritain gimana awal mula ketemu gua itu cuy. Pas ketemu teh, orang teh kayak sombong gitu. Tapi pas udah kenal mah, ya biasa aja, malah barbar gitu orangnya ini. Dia bener asli, aduh. Kalau tuh pendiam, pemalu Buset. gitu. Buset. Berat. Apa tadi? Oh iya. Dulu pas waktu pertama ketemu sama dia, gue ngerasa, oh dia teh Islam bukan, kayak Kristen gitu mukanya. Sok pisan lah. Buset. Pokoknya mah. Buset. Nah, pas udah deket, diajak ke rumah kan? Ya, gua ngajak dia main. Pas ke rumah, gue deg-degan gitu. Deg-degan. Kenapa? Buset, gue dibawa sama orang yang nggak tahu agamanya, dilihat dari mukanya Kristen. Nah, Emang kenapa? Oke, gua potong dulu ya. iya so. Emang kalau misalnya misalnya ya ini lah Iya. misalnya. Gua ternyata Kristen, terus emang kenapa? Iya bukan nggak apa ya, nggak kenapa sih. Cuman gak enak aja gitu. Gak enaknya? Gak enaknya nanti di keluarga kamu kan pada kayak gitulah. Pokoknya jangan diceritain teman lah. Ya, terus. Nah, pas ke rumah, Aing kan lihat-lihat dulu situasi di rumah kamu kan. Ya. Ternyata indung sia gitu. Buset. Indung sia gitu. Pakai tiung gitu. Berarti Islam. Langsung kan berani. Oh, langsung makan. Ayo makan. Asalnya kan Oke, gue simpulin ya. Jadi gini cuy. Awalan dia kan ngira kalau gue tuh Kristen gitu ya, karena muka gue katanya apa ya? Kayak maksudnya muka-muka orang Kristen gitu ya. Waktu itu tuh gua ngajak dia ke rumah tuh karena apa ya? Dulu kan lagi bikin Kampung Kisrut ya, lagi cari ide. Itu tuh selesai malam.
gue mau pulang, terus gue tanya lu mau ikut nggak, karena dia oke nanti panjang ya Iya. soal ini ya. Dia tinggal sendiri, dia nggak sama orang tua ya. Jadi gue ajakin aja daripada dia bete gitu ya. Gue ajakin, ayo main ke rumah lah gitu. Itu motor. Itu pas ke rumah malam ya, sekitar Iya. jam 12-an. Jam 1 sampai rumah. Jam 1 sampai rumah. Iya. Dan ada hal lucu lagi. Iya, di perjalanan. Di perjalanan dia kesambang. Oke, buat kalian yang di Subang juga ya, ataupun Iya. kalian tinggal di daerah Subang, pasti kalian tahu Bedeng Cikuda. Nah, si ini katanya gelap, matanya kayak ditutup, jadi jalan tuh nggak kayak ada dua gitu. Emang di situ agak angker sih. Iya, ada. Cuma ya udah, kita lanjutin lagi ke topiknya ya. Terus mungkin maksud dia kayak was-was tuh karena takutnya gitu ya, kalau Iya. diajak makanannya nggak halal gitu. Iya. Maksudnya ya Nggak- daging apalah iya, itu ya. udah tau lah kayak gitu mungkin mah. ya, gua wajarin. Cuman emang bukan kebanyakan sih, ada beberapa orang, bahkan teman kuliah gua dulu juga ya, bilang kalau misalnya katanya pas lihat gua tuh kayak pas awal-awal Iya. katanya kayak orang Kristen. Emang apa gitu? Emang benar gitu, mukanya kayak orang Kristen banget. Gak ada Islamnya. Cuman KTP doang Islam aja. Ya begitulah pertama ketemu ya. Bentar. Apa? Tadi gue bilang anjay, pidana enggak? Uset. Anjing harusnya. Buset. Uset. Ya begitulah cuy. Jadi pertama ketemu tuh ya kenapa gue juga nggak tahu ya, kalau misalnya orang-orang yang baru pertama ketemu pasti kesannya tuh gue sombong atau apa. Padahal Enggak, malah makin deket malah makin barbar gitu orangnya, malah makin gila gitu. Ngomong juga meni bentes gitu. Ceplos gitu ngomongnya. ya begitulah cuy. Jadi kita jangan nilai orang dari luarnya aja. cuy. Iya, bener. Setelah lu kenal kan ya gini gitu. Bener. Makin sombong. Makin sombong. Parah. Oke, dan kita lanjut kemana nih ngobrolnya? Oke, kan ya sekarang gua pertama ya, lucu. Iya. Kalau gua cerita pertama gua ngeliat nih orang nih ya. Iya. Dia dibawa salah satu teman kita ya. Lu kan sama si Dede kan Iya. ketemu dia gua kesini. Dan pas gua lihat anjing nih orang kayak buci ya. Anjay, parah. Buset. Sumpah, lu tahu kan? Ya maksudnya kayak cewek yang berdandan cowok gitu. Gue pertama kali lihat dia tuh kayak gitu anjing. Makanya gue agak takut nih orang. Wah, kelainan. Kelainan buset. Parah. Oke, kita lanjut aja ya. Kita sedikit lebih dalam ya. Iya. Lu ya gimana ya masuknya ya? Masuk dari obrolan itu ya. Kita ngomong tentang kehidupan. Buset, berat Pak, sama Pak. Asli anjing. Jadi ya dia pernah cerita ke gue ya. Cuma ini boleh dibongkar kah di sini? Kenapa? Ketinjak. Ya, jadi kita bongkar ya. Iya. Ya udah lu cerita aja sekarang. Mulai dari mana? Perjuangan gue dari dulu sampai sekarang perih, tapi gue gak ambil pusing. Gue dulu dari kelas 5 SD udah gak diem di rumah gitu, diem di mana aja, di jalan, terus di bapak-bapak gitu, di tempat kerja bapak-bapak ikut ngeliatin. Dan sampai sekarang pun kayak gini, kayak dulu. Oke. Dan saat pertamanya kan gua dulu pernah nginep juga ya, maksudnya di lukaan pertama sebelum ke rumah. Iya. Dan di situ yang gue lihat ya sorry nih bukan apa-apa atau gimana ya. Dulu pas pertama kan gua ke rumah lu kan. Dan lu tinggal bareng nenek berdua. Iya. Bertiga sama kakak. Sama kakak. Iya. Cuma ya gitu ya. Ya gitulah, selisih terus. Dan dia cerita banyak gitu ya. Cerita tentang kehidupan, dan di situ gue kayak ngerasa anjir. Mantep lu itunya ya, bertahannya. Buset. Ini, gue ceritain ya. Dia pernah cerita juga kalau misalnya dia pernah parkir. Terus pernah dagang es. Coba ceritakan dari awal mula. Kenapa sih lu mau kayak parkir dan kayak gitu tuh awal mula gimana? Ceritain aja misalnya. Sekarang dulu emang malu gitu ya, kerja
panas-panasan, dagang es gitu ya. Misal jaga stand kan panas itu, Ya. malu gitu. Terus parkir malu juga, padahal diajak gitu sama teman, ayo parkirin, lumayan lah buat sehari-hari. Ya. Gue pikir malu gitu, tapi kalau lebih pikir ke dewasa lagi, lebih gini, Ya, malu lebih- kenapa sih parkir? Yang penting halal kan? Iya, yang Parkirnya penting tuh halal. bukan parkir yang Iya. liar gitu. Parkir emang malunya kenapa sih? Emang minta uang, minta jajan, minta makan ke orang gitu? Enggak kan? Iya. Kayak gitu sih, cuman Jadi intinya lu dulu pas di mana parkir itu di Cikampek. iya di Cikampek. Jadi boleh diceritain nggak Gimana? Ya, masalah orang tua lu kayak? oh gak usah itu, Nggak usah. gak usah. Oke, nggak usah. Ya intinya lu dari ya broken Broken home ya. broken home. Broken home. Dan gue nggak enak aja ngomongnya. Ya intinya lu dari keluarga broken home ya. Terus mama dan papa pisah ya. Iya. Dan pisah juga bukan pisah resmi gitu. Bukan karena Ya, ya boleh disebutin maksudnya Boleh. tuh ya pas bapak meninggal gitu ya. iya. Terus lu gimana sih rasanya pas kejadian itu terjadi gitu? Kan dulu waktu ditinggal sama bapak ya, Ya. waktu kecil, jadi gak mikir, duh, Umur berapa sih itu? umur sekitar 5 tahunan lah. Oh, lu masih kecil ya. Iya, pikiran juga masih itulah sedikit-sedikit ingat, sedikit-sedikit enggak gitu. Waktu kecil mah gak mikir apa-apa. Bapak meninggal, orang sedih, saya mah cuma ngeliatin. Karena Stop. belum itu Iya, belum hidang. belum hidung karena bodas dulu mah. Iya, kalau Takut aja. Lanjut. kalau sekarang kan udah dewasa gitu, mikir, oh gini, hidup cuman ada mama doang, nggak ada apa tulang punggung keluarganya gitu. Ngerasa apa ya, berat gitu. Oh gini hidup sendiri sama orang tua jauh, tapi disyukurin sih sekarang hidup sendiri kayak mandiri gitu. Ya. Makan harus teratur karena nggak ada uang kan, sedikit-sedikit gitu, ngirit gitu ya. Kalau pengen jajan juga mikir lagi besok makan apa gitu, Ya sampai segitunya ya. sampai segitunya. Berarti lu pertama kali kayak mikir, gue harus hidup sendiri. Pas umur berapa? Dari kecil juga, waktu kelas 4-5 SD-an lah, saya udah nggak diam di rumah, diam di tetangga kan punya toko ya, Iya. deket bengkel saya gitu. Buset, bengkel. Bengkel saya ini stempel nih, saya diam di stempel itu. Jadi emang benar-benar hidup sendiri gitu. Iya, ke situ terus teh ikut bantuin stempel kayak gitu, bikin sablonan. Pokoknya Yang penting dapat uang ya. enggak, dulu mah waktu kecil mah gak mikir uang gitu. Mikirnya yang penting tidur, makan. Kayak gitu. Terus gak mikir sekolah kan? Iya. Karena udah gak dilanjut lah. Lu nggak dilanjut pas kelas 5 kelas 5. Iya. Kelas 5 dia berhenti, terus langsung ikut-ikut orang dewasa gitu. main kumpul kayak Kumpul kayak gitu. gitu. Berbaur lah gitu. Berbaur ya, bukan berbau. Siap. Buset. berbaur dan oh gini kerja, diliatin sampai pernah ngebantuin dari pagi sampai sore, bukan sore dari pagi sampai sore jam 5 ya, bukan, dari pagi begadang sampai malam, dari pagi sampai sore baru tidur, dari kecil itu. Oh, jadi dari kecil lu kayak apa ya? Ya merasa melihat kehidupan gimana? Iya kayak gitu. Itu di umur berapa yang lu benar-benar sadar ke bawah, wah, gue harus nyari uang? Nah, Umur berapa? umur berapa ya? Udah rada gedean lah. Pokoknya kalau umur yang mencari uang itu udah rada gedean. Soalnya Kalau dulu tuh lu kayak makan kayak gitu dari mana? nah, waktu itu
suka minta terus Minta ke kakak, kalau enggak suka bareng-bareng sama teman gitu. ya. Makan gak makan bareng, Ya. terus diajak kerja jaga itu teh lah, pokoknya jangan disebutin ya, jaga itu. Ya. Makan sama teman-teman bareng, kesini ada pasar malam lah, terus diajakin teman, Ren lumayan kerja parkir Itu pas di mana? di sini di Subang. Oh, di Subang. Iya. Jadi di Subang juga lu sempet parkir. Bentar haus. Jadi di Subang juga sempat parkir, terus awal mulanya malu juga, terus mikir lagi kalau nggak kayak gini emang ada yang ngasih makan gitu. Ya. Orang mau ngomong apapun ya terserah, yang penting gue gak nyusahin mereka gitu. Ya. Tapi itu kondisinya mama Udah nikah lagi. Iya, Udah nikah lagi. iya, udah di mana, di Riau gitu. Mau di Riau. Iya, saya di Subang tinggal sama kakak. Terus pernah juga lah konflik sama kakak, terus saya keluar di rumah. Nah, itu ceritain. Mulai keluar dari rumah. keluar dari rumah ya gitulah, pokoknya jangan ceritain. Oh, enggak diceritain. Enggak, jangan. Tadi lanjut yang tadi dulu, yang pas lu bilang pertama lu parkir gimana tadi? Iya, parkir awal mula di Subang. Pertama kan malu, Ya. kan tau lah orang remaja, buset remaja. Lu umur berapa itu pas parkir? Umur 17, 18-an. Oh, berarti Udah setahun lah. Tapi udah sekarang kan udah berapa tahun itu? Udah 3-4 tahunan. Mulai parkir dari situ. Terus pertama kan malu kesini. PDW. Ya. Ada orang yang bilang, ih mana parkir? Emang naon sih? Urusannya naon gitu. Ya. Urusannya apa? Gak ada urusannya kan? Gak nyusahin gitu. Dan mereka pun yang ngomong, bisa nyari uang nggak sendiri? Enggak kan? Nah kayak gitu lah. Intinya lu kayak ya udahlah, bodo amat perkataan orang, yang penting Iya. lu makan, lu bisa dapat duit, lu Nah bisa itu. hidup. Iya. Orang yang ngomongin lu pas waktu itu pun ya belum tentu mau ngasih lu makan kan? Iya. Iya. Nah di situ terus mulai berpikir, oh pengen cari uang, pengen mandiri gitu. Pengen kalau apa-apa gak minta gitu. Itu kalau mandiin gak mau BCA gitu. BCA, buset. Apa sih lo, anjay gitu. Yuk lanjut. Tadinya pengen itu sih BRI. Balik lagi ke topik, balik Oke, lagi ke topik. balik lagi. Dari situ langsung mulai kan orang tua saya pulang nih, bukan ke Subang nih pulangnya, Kemana? ke Cikampek. Cikampek. Nah. Karena bapak tiri lu di Cikampek. Di Jakarta. Jakarta. Iya. Cikampek itu siapa? Orang tua si mama. Oh, mama orang Cikampek. Enggak, mama orang Subang, cuman merantau di Cikampek. Kan dari Riau ke Cikampek, enggak ke Subang, enggak pulang Ya. ke Subang. Iya. Ke Cikampek, terus suruh ke sana, ya udah ke sana. Di sana dapat berapa bulan ya? 8 bulan lah. Tadi situ mulai kerja di Cikampek. Enggak, lu ceritain dulu. Pertama lu ke Cikampek tuh gimana? Jadi jangan langsung lompat. Pertama lu ke Cikampek gimana? Ditelepon mama kah, suruh ke sana atau gimana? Kan lu tadinya di Subang, Iya. jaga parkir. Enggak, di Subang Parkir. parkir juga kan. Itu mah pasar malam paling berapa minggu gitu, 2 Iya, minggu. iya. Nah, lu tiba-tiba di Cikampek tuh gimana ceritanya? Waktu pas awal mula ke Cikampek tuh ditelepon ke sini, ke Cikampek, mama udah di Cikampek. Oh, berarti ditelepon sama Iya. mama. Oh iya, Terus lu mam. berangkat. Enggak. Bilang. Terus saya malamnya berangkat. Oke, Ma, nanti malam. Ya, hati-hati. Lu berangkat sendiri. Iya. Berdua. Nanti terus datang nih ke sana. Tegal dadana, udah paling anjing. Anjay, kasar. Terus datang ke sana ke Cikampek. Ya. Ya udahlah, pengen tinggal di sana. Udah lama nggak ketemu sama orang tua gitu kan. Ditinggal berapa tahun, 2 tahun gitu ke Riau. Saya di Subang. Sana pas pertama kali itu
nyampe ke Cikampek dan lihat mama gimana? Mama. Gaji. Nah terus ketemu kan Sun lah, salim gitu. Ya, Assalamualaikum ma, sehat gitu. Kayak gitulah. basa-basi lah ya. Basa-basi. Udah enggak emang kayak gitu guys. Hari kamu ke orang tua mah kamu mah gitu ya. Gua kalau Terus udah weh diam di situ, kakak pulang, saya diam. oh jadi lu berangkat berdua dianterin kakak. Iya. Terus diam di sana. Bete juga kan, diam terus, gak kerja, terus gak ada yang kenal gitu di Cikampek. Siapa yang kenal sama Randy itu nggak ada gitu ya. Ya. Nah di situ Randy langsung, jadi orang tuh harus bergaul gitu. Dimanapun harus jangan sombong gitu. Nah terus ada nih yang nawarin kerjaan, kerja di jaga stand Tepoci, mau nggak? Oh mau. Kenal sama orang Cikampek, kenal. Keluar dari stand itu ya, soalnya ada itulah problem. Terus itu lu jaga stand tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Oh iya, dari jam 7 pagi sampai jam 8. Itu berapa jam ya? Jam 13. malam. Iya, 13 jam lah. 13-12 jam. Nah, tapi nggak tentu itu teh. Kadang pulang jam 12, jam 1. Kenapa? Karena ngebantuin yo, saya udah pulang. Ya. Terus saya ke tempat satunya lagi, suruh ngebantuin gitu. Oh jadi yang harusnya lu pulang jam 8 Iya. pulang Jam 1, jam 12 ya. Terus kerja lagi jam 7 pagi kan gak enak badan. Ya. Terus ya itunya lah gak sesuai dengan iya. Di situ keluar kenal sama teman yang jaga Tepoci, kenal itu. Dia tuh itu bapaknya gitu. Parkir di Alfamidi. Nah, saya langsung ngomong pengen kerja gini. Yaudah sok parkir di situ Ren. Malu nggak? Malu kenapa? Orang nyari uang. Pas di Subang juga udah pernah parkir. Pernah parkir, malu kenapa gitu. Ya udah sok, besok mulai. Nah, di situ parkir gitu. Lama-lama parkir, terus kan ada problem juga kan di Cikampek sama orang tua gitu. Gak mau pusing lah. Saya orangnya kan gak mau pusing ya. Ya jadi lu pergi dari sana. Iya, bukan pergi sih. Ya sakit dulu. Sakit. Ya karena ngebatin lah. Sakit, ngebatin terus. Kangen rumah. Iya. Kayak gitulah. Jangan diceritain. Oke. Siap Bang Jago. Buset, Bang. Oke, gini oke, gue potong dulu ya. Lu kerja di jaga stand es, dagang es itu berapa bulan? 10 hari anjay. Nah, dengerin dulu, kan 10 hari ya. Ya. Karena pulang jam 12 malam terus. Itu digaji per hari. Kalau dihitung per hari kan ya, tapi ini kan per bulan. Kalau dihitung per hari 15.000. 15.000. Iya. Kerja dari jam 8 Jam 7. jam 7 sampai jam kadang sampai jam 1. Iya. Set. Dalam 10 hari itu. Sekarang Gaji 15.000 iya. per hari. Iya. Set. Kan gak sesuai dengan itu ya. Pri kemanusiaan dan Oh, iya. pri keadilan. Enggak bercanda. Ya kayak gitulah pokoknya. Terus sakit nih. Sakit gara-gara emang Pulang malam. pulang malam di luar juga. Iya, pagi kerja lagi. Pulang malam lagi. Kesiksa. Angin malam ya? Ya, angin malam. Kan bahaya gitu. Iya angin malam. dong. Iya. Iya kan? Iya. Iya dong. Terus teh Nah, dari nggak keluar tuh. nggak keluar. Nggak. Cuman orang tua bilang, udah berhenti weh daripada Capek gitu ya. capek pulang malam wae. Masuk angin terus. Oh ya udah weh. Masuk angin. Iya. Minum antangin. Bisa. Ini gak ada iklannya guys. Iya. Ya Percuma. udah lanjut. Ya udah nih, bilang secara baik-baik keluar. Bukan keluar, gini-gini lah. Alasan lah ya. Ya, terus oh ya nggak apa-apa. Mungkin kan kalau misalnya Iya. capek gitu. Oh iya nggak apa-apa. Jadi nggak mungkin kan bilang Iya, capek. nggak mungkin. Walaupun capek ya, tetap. Iya, lah. nggak mungkin kan kalau Iya bilang nggak capek mungkin. kan. Ngomong nasi anjing. Oke, lanjut. Oke, kita persingkat ya. Berarti lu langsung keluar dari. Ya dengerin dulu kan keluar nih. Ya. Udah keluar. Selama 2 minggu datang ke rumah. Kerja lagi nggak? Gitu. Oh, sampai ke rumah. Iya. Nyariin. Nyariin. Butuh. Butuh.
Nah, saya langsung bilang gini, mau, tapi kalau pulang jam segitu, nggak mau lah. Gak sanggup lah ya. Iya, nggak Sekarang dari mulai lu digaji 15.000 dan harus kerja Pulang. dari jam 7 pagi Iya. sampai jam 12 malam. Jam 12 malam digaji 15.000. Iya. Kalau lu sakit juga nggak bakalan bisa ngobatin. Iyalah. Iya Anjay. kan? Ya logika gitu ya. Iya. Kita logis aja ya 15.000 kerja dari jam 7 pagi sampai jam 1 malam kadang ya itu ya butuh-butuh oke dah lain robot gitu Iya, orang teh, gitu. we. Iya. Nyepir aku gitu. Nyapir we. aku gitu anjing. Ya, piraku gitu ya. Orang butuh duit oke dah orang tuh lain robot. Anjing teh gue dah. Oke, lanjut. Setelah itu lu tolak berarti pas si Enggak. amang-amangnya. Kan datang nih ya. Iya. Mau kerja lagi nggak? Kalau pulang jam segitu, saya nggak mau gitu. Iya. Tapi kalau pulangnya normal dari jam 7 sampai jam 7 atau enggak jam 8 lah. Oke lah. Oke. Terus teh ya udah pulang jam segitu. Ya udah Ya. Lu kerja lagi. kerja lagi. Kerja Terus? lagi selama berapa bulan ya? Oh, berarti dalam 10 hari itu doang berarti lu pulang sampai malam Iya. kayak gitu. Berarti lu diperbudak. Iya. Perbudak ya. Tapi nggak ada budaknya. Kencan hamil. Oh iya. Emang gue cewek? Iya. Ini enggak. Kan lu buci ya. Buset anjay. Ayo lanjut. Terus lu kerja Iya. dengan pulang normal. Normal. Dan lu berapa bulan di tag? Di stand Gak lama lagi gitu. berapa bulan? Sebulan. Kenapa keluarnya? Kan jamnya udah bener. Kenapa keluar? Karena ada problem. Sama Saya orang dalam. enggak. Emang buset orang dalam. Gawe Sama siapa? jaga stand orang dalam. Emang pabrik. Terus lu konfliknya pas itu tuh gara-gara keluarga teh ya? Bukan. Orang teh ngisi galon Heeh. beak galon teh. Heeh. Enggak. Pokoknya konfliknya sama tukang galon. Tukang galon. Iya. Lu gelut di sana? Iya, pare omong. Pare-pare omong. Iya, sampai udah pengen gelut gitu ya. Iya. Buset, gelut. Tapi nggak nyiapkan tenggelan. Iya, soalnya sampai iya, sampai mana? eh, Dadana. dadana, tonjok dadana. Ya, terus lanjut. Sampai ATM gue gitu ya, yang dulu Iya. yang BRI gitu. Iya. Sampai patah gitu. Buset, video apa Kenapa itu? emang? Kok dipatah? Sampai greget-gregetnya sama orang itu gitu. Lah, lu greget sama orang tapi matahin ATM. Iya, dia ya, dengerin dulu kan. ATM siapa? ATM gue di dompet. Nah, gue kan ikut ke air ya. Nah. Di tempat galon teh kan dekat ya, standnya dekat tukang Iya. galon. Ikut ke air gue, boleh sok. Ikut ke air nih. Gue kan kencing nih, pas keluar ditanyain Tanya apa? Mana uang galon. Yang punya utang tuh bukan gue gitu, teman gue. Terus Iya. kenapa nanyain ke gue gitu? Iya. Gak ada sangkut pautnya kan. Terus gue bilang gini, tagih aja weh ke tempatnya. Di sana udah dikasih tahu kan lokasinya. Iya. Dia nyolot Gimana? non maksudnya gitu. Non maksudnya apa kan? Gue cuma ngasih tahu gitu, orangnya di sana jaganya, bukan di sini. Iya. Masa harus dibayar sama saya? Iya. Saya juga kan makan bawa gitu. Gue bilang di sana orangnya, kalau mau nagih jangan ke saya gitu. Dia malah nyolot, non maksudnya gitu. Mana? Gus milu kacai gratis kurang. Di situ saya greget kan, berapa sih ke air? Ditanya kan berapa? 2.000 katanya kan. Gue ngeluarin dompet nih sampai greget gitu. Dompetnya milih gini. Pas dibuka gitu ya. Iya. Anjay gitu. ATM gue patah. Oh, jadi ATM patah nggak sengaja gitu. Iya. Greget gitu. Greget gitu. Pirage 2.000 gitu. Nah, tapi ATM potong. Iya. Untungnya gak diisinya gitu. Pas dibuka gitu dompet. Berapa? Bari giniin teh. Kan banyak lu, Bang. Ya, buset. Banyak lah, gak Iya, kehitung. buset. Belum diguntingin lagi. Buset. Pas dibuka berapa? 22.000. Di situ pengen ketawa, ambek juga ya. Oke, ambek ya. Iya, ambek juga, pengen ketawa juga. Pirage 2.000 gitu. Lu 5 juta lah. Sok tah pulangan gitu, kasih uang 100 kan. Iya. Pulangan 98.000 tuh. Pirage 2.000 gitu. Terus udah Itu sombong di situ ya. sombong ya. Udah pulang itu ke tempat lagi. Dia nyamperin lagi, bilangin ke bos mana, Bos sia itu anjing. bos mana gitu. Ditunjuk tuh panuna. Ente Tunjuk atuh. Berkaniman tadi itu.
Mana? Mana nempo ya? Bawa nempo ya budak? Kolot lain budak. Oh, bawa nempo ya kolot ya? Lantaran Ini cing si Randy aya wanita aja. urang mah misalnya rek kolot rek budak ari tengah hargaan mah benar tuh. Iya. Itu hargaan mah ada Iya. gitu. Nah, gitu. Kalau pengen dihargain, hargain juga orang lain. Nah, gitu. Ya, intinya lu di situ konflik lah ya. Iya. Lu sampai mau berantem. Iya, sampai Terus yang apa? Sok lanjut. sampai mau keluar gitu kan, konflik mau keluar ya. Kan dia bilangin ke bos kamu, galon balikin. Oh, ternyata bos gue tuh gak modal gitu. Minjem gitu, bukan beli galonnya. Oh, ini tuh galon maneh gitu. Nah. Kasih bapak mau nyetet teh. Buset. Terus teh, oh bejakeun. Nah, gue telepon kan. Lain bos lah. Ini kata si Mang galon balikin. Kenapa bilang gak gitu? Emang ada apa, Ren? Kesini weh. Panjang waktu itu ceritanya. Gue ceritain gini. Terus dia bilang, kamu sih Ren. Bukan menangin anak buahnya gitu. Tapi malah nyalahin gitu. Iya, malah nyalahin kan gue kesal. Galonnya diinjem. Iya gitu. Oke. Dan dari situ Bukan gara-gara galonnya diinjem. Cuman dia takut galonnya dibalikin gitu. Kan gak ada galon lagi gitu. Gak bermodal gitu anjing goblok sih ya. Oke, lanjut aja ya. Kita langsung ke apa yang lu tadi bilang langsung parkir ya. Iya, parkir. Singkat aja berarti ya. Gue parkir gitu. Parkir. Lumayan sehari dapat 150. Oh, lumayan daripada yang 15.000 ya. Iya, daripada kayak gitu banyak Parkir konflik. itu 150 dari jam berapa sampai ke jam berapa? Lebih baik parkir dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore udah dapat segitu. Sekarang teh kerja di situ dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, kadang jam 12 kan dulu. Berapa? 15.000. Oke, berarti lu abis dari dagang es, di tukang parkir lagi. Iya. Terus lu kan sekarang balik lagi ke Subang nih. Iya. Ada konflik di keluarga. Jangan dibahas lah. Ya enggak dibahas, ini intinya ada konflik lah intinya ya. Setelah di Cikampek ya, Iya. lu jadi tukang parkir, jadi itu pernah apa dagang teh poci gitu ya. Teh poci bukan nama tokonya kan? Bukan. Intinya mah teh ya. Pokoknya teh. Jualan teh Iya. yang di cup gitu ya. Bukan pabriknya ya, Bukan nama toko ya di. Oke, lanjut. Berarti lu ada konflik lagi. Pas udah parkir, lu ada konflik berarti di Cikampek gitu. Iya. Ada konflik lagi dan Pokoknya lu ke ada Subang. konflik. Iya. Nah, di Subang itu lu langsung di posisi sekarang apa enggak? Apa langsung kerja di situ? Kerja sekarang lu itu? Oh, enggak. Jadi pas dulu ke Subang lagi teh langsung jaga ini apa sama teman, jaga itulah kosan gitu. Ya. Terus setelah itu lu langsung di Baso ya sekarang? Iya, di Baso. Di toko dulu. Di toko? Iya, udah di toko langsung di Baso gitu. Dan sekarang dia tinggal sendiri juga ya? Iya, tinggal sendiri. Masih sendiri. Kayak ya itu hiduplah, menyambung hidup ya. Menyambung hidup, mensyukuri apa yang ada gitu. Iya. Tapi syukuri apa yang ada. Oke, jadi lanjut, intinya berarti yang lu mau sampaikan ke penonton apa? Jadi buat kalian dari pengalaman lu gitu ya, iya. sampai di titik sekarang ini ya, semoga kedepannya bakal lebih baik gitu ya. Jadi intinya buat kalian ya, kalau misalnya ada masalah di keluarga atau masalah di teman atau apalah, atau teman ngomongin apa ke kalian, jangan ambil pusing, mikirnya gini ya, kalian hidup gak bayar gitu, gratis, jadi gak usah diambil pusing gitu, orang bilang apa udah biarin, jangan kata orang jangan kayak gini, malu, jangan kayak gitu, sekarang kayak gini aja. Jangan kayak gitu, sekarang kayak gini aja, kumaha anjing. Oke, gue simpulin dari omongan lo ya, daripada berbelit-belit gitu ya. Intinya buat kalian sekarang yang masih sama-sama kita pun masih berjuang tentang kehidupan yang sangat panas ini gitu. Ya, jangan malu akan apa yang udah lu yakini. Iya. Jangan malu dengan apa yang lu kerjakan. Selama itu tidak merugikan orang lain dan tidak berdampak buruk untuk orang lain, ya udah lanjutkan aja gitu. Karena ya balik lagi, manusia nggak akan
sempurna dan orang pun gak bakalan semuanya suka sama kita, support sama kita gitu ya. Pasti ada orang-orang yang kayak anjing nih, apaan sih nih orang. Jangankan orang ke kita, kita ke orang lain pun pasti ada penilaian kayak gitu kan. Yang penting berbuat baik. Tapi enggak, saya mah orang kayak gitu, tapi gue emang enggak gitu. Oh enggak. Beda gue. Ya, tapi lu pasti ada kan orang yang gak lu suka. Ya contoh tukang galau neta anjing. Ya itu mah kan Udah konflik kan, berarti gak suka kan? Iya, pokoknya. Ya udah. Intinya kayak gitu cuy. Jadi pembahasan kali ini tuh cukup seru gitu, bukan cuma gaje gitu. sungut guys. Ya oke, intinya Sungguh. kalian aja yang pilih Sekarang- mana yang mau kalian ambil dari kisah Iya. hidup Randy Peck. Sekarang gue pengen tahu gitu tentang hidup host kita ini, Di channel Ezi Aditya. ya kalau gua di channel lu lah anjing. Iya, ya udah. Gue di channel gue ya. Channel lu Gue pengen, oke guys, kenalan dulu. ngobrol-ngobrol nanti. Gue Randy Firmansyah dan gue ingin tahu tentang kehidupan dia dulu ya. Ini cuy, jadi gua tuh bawa casan ya. Niatnya kita mau ngobrol panjang. Udah Iya. bawa casan. Cuma lu tahu kan kalau casan yang kayak gini nih, ini harus ada adapternya lagi buat nyolok ke colokan biasa. Dan gua nggak bawa itu. Jadi baterai tinggal yang satu. Udah gak usah curhat anjing. Gasar aji. Jadi gue pengen tahu gitu tentang kehidupan dia dari dulu sampai sekarang kayak gimana. Oke. Dan Upload kenalin- di channel lu berarti. Iya, kenalin dulu Gue lagi. di gue dong. Ya nantilah, ini kan besok gua ada job nih, ya. Iya. Besok gua ada job. Kalau ini baterai mati, rumah gua kan jauh. Iya. Cipendei. Dan sekarang gua lagi di tempatnya si Randy ini di Subang ya, di daerah di Subang kota. Dan gua tinggal di Cipendei, jauh gitu cuy. Dan besok gua ada job dan perlu kamera ini. Sombong bisa anjing teh goblok. Bener kan? Kalau misalnya gua bawa casan, lu masih bisa ngecas. Ini nggak ada, lupa. Ya intinya kita bakalan bikin video lagi tentang lu mau korek gue gitu. Iya. Tapi nanti ya di channel gue, bukan di channel dia. Soalnya channel dia gak payu gitu. Buset. Oke cuy, intinya itu aja ya dari kita berdua. Ya semoga kalian bisa dapat pelajaran baik dari cerita kehidupan Ambil positifnya, buang yang negatifnya. Iya, yang dari kecil udah mandiri dan walaupun putus sekolah tapi tetap mau berjuang ya, mau kerja, yang penting kerja lah itu ya. Dan gimana pun ya rezeki udah ada yang ngatur cuy. Tinggal cara kita gimana menjemput rezeki itu aja. Jadi apapun profesi lu asal jangan maling gitu ya, atau koruptor atau apa, yang penting halal dan tidak merugikan banyak orang. Itu aja pesan dari gue ya. Pesan dari gue maksudnya yang gue tangkap dari kehidupan dia gitu ya, yang mulai berjuang kayak gitu. Oke, thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. Dan kita nantikan lagi kreator siapa lagi yang bakal kita ulik. Oke, bye. Ketemu lagi kita berdua nanti ya.